Halo sahabat Liziki, menentukan durasi video yang tepat adalah salah satu pertanyaan yang lazim dihadapi pemula yang ingin jadi pengisi konten YouTube. Terlalu panjang, khawatir penonton akan kebosanan. Terlalu pendek, tidak ada tempat untuk menaruh iklan yang jadi salah satu pemasukan. Sebetulnya berapa menit rekomendasi durasi video yang ideal untuk diunggah di YouTube? DHIARCOM yang biasa membuat video ulasan gawai biasanya membuat video berdurasi 6-10 menit saat unboxing, sebuah gawai hal senada diutarakan Audrey FF yang fokus membuat video bermain game. Gamer ini beranggapan 10-15 menit adalah durasi ideal dalam membuat video. Di bawah 10 menit enggak bisa pakai AdSense, banyak ujar dia sambil tertawa. Komika Babe Cabita juga setuju dengan apa yang diutarakan rekan-rekan YouTuber lain. Bila ingin memasukkan iklan di video, setidaknya ia harus membuat video berdurasi 10 menit. Konsisten dalam mengunggah video juga jadi kunci penting untuk menjaga loyalitas penggemar. Babe punya komitmen untuk mengunggah video baru di YouTube sepekan sekali, sementara unggahan baru di Instagram ada setiap hari. 3 YouTuber itu pun mengungkapkan langkah awal untuk menjadi pembuat konten. Ada bermacam-macam tema yang bisa diangkat, seperti Babe yang akrab dengan komedi atau Audrey yang suka dengan game. Menentukan fokus apa yang bakal diangkat adalah pertimbangan pertama sebelum jadi YouTuber. Setelah menentukan apa saja tema yang akan digarap, siapkan alat-alat penunjang. Untuk DHIARCOM, dia membutuhkan kamera, mikrofon dan lampu pencahayaan agar video terlihat bagus. Sementara Audrey yang merekam videonya bermain game butuh lebih banyak kamera. Kalau aku ditambah dengan PC, kameranya biasanya mirrorless atau webcam biasa, imbuh dia. Sedangkan Babe lebih memilih kamera besar yang bisa menunjang untuk membuat video berdurasi panjang. Kamera kecil kurang cocok buat saya karena cepat panas kalau videonya panjang. Untuk sebagian YouTuber, modal awal mengumpulkan alat penunjang bisa memakan biaya hingga berjuta-juta, meski Babe Cabita bisa mendapat pinjaman dari teman-temannya sehingga ia bisa memproduksi tanpa biaya. Akan tetapi janganlah terburu-buru beli perlengkapan YouTube karena sudah pasti menghabiskan banyak budget. Kesuksesan tidak bisa terjadi dalam semalam, jadi mereka tidak serta-merta memikirkan profit yang akan diraup. DHIARCOM memulai semuanya dari hobi, jadi dia tidak memikirkan untung yang akan didapatkan. Seiring waktu berjalan, hobi ini berubah jadi mata pencaharian. Mulai enak ketika subscriber 30.000, ungkap dia. Audrey pun tak langsung bertaburan uang ketika menjadi YouTuber. Dia mengungkapkan ada kalanya tak mendapat iklan sehingga tak punya penghasilan. Aku bikin video karena senang menghibur orang, dari situ yang lain masuk peluang lain. Bagi Babe Cabita, YouTube dan Instagram awalnya digeluti bukan sebagai mata pencaharian utama, melainkan penunjang profesi sebagai komika. Eksistensi yang meneguhkan posisinya sebagai komedian. Ketika stand-up komedian sepi, penghasilan digital lebih gede, dia tak menyangka apa yang dibuat untuk senang-senang berujung jadi berkah. Mereka mengenang video pertama yang dibuat, di mana kualitasnya jauh berbeda dari apa yang biasa diunggah sekarang. Sebelum ada tim, mereka bekerja sendirian. Semua hal digarap tanpa ada asisten, termasuk soal editing. DHIARCOM dan Audrey mengedit videonya sendiri dengan sederhana sebelum punya tim editor yang membuat video jadi lebih asyik ditonton. Kalau dilihat sekarang agak sedih sih, kok begini ya videoku dulu, Audrey tertawa. Sementara Babe Cabita mengaku ia termasuk gaptek alias gagap teknologi. Oleh karena itu, hal pertama yang dilakukan saat terjun ke dunia digital adalah merekrut editor video. Ia mendapatkan banyak peminat saat mengiklankannya di media sosial, meski secara jujur mengatakan tak bisa menjanjikan honor yang besar karena belum ada pemasukan. Bahkan dari daerah ada yang baru tamat SMK bilang berminat enggak apa-apa enggak digaji asal ada tempat tinggal, kata Babe. Mungkin sekarang dengan dunia konten kreator ramai, pekerja editor juga semakin terbuka. Perbedaan kreator zaman dulu dan sekarang di zaman serba digital saat ini, profesi sebagai konten creator YouTube tidak bisa lagi dianggap remeh. Selain bisa terkenal, pendapatan yang diperoleh sebagai YouTuber juga fantastis loh, bahkan bisa sampai miliaran rupiah dalam sebulan. Tapi, untuk menjadi YouTuber profesional, kamu harus cerdas membuat konten kreatif yang layak dikonsumsi masyarakat. Bukan cuma keren-kerenan doang, ya. Tak kalah penting, kamu juga perlu memikirkan bagaimana konten video YouTube tersebut tidak bosan ditonton. Karena itu, sebaiknya durasi setiap video tidak perlu lama-lama. Terlalu panjang,
Khawatir penonton akan bosan. Terlalu pendek, tidak ada tempat untuk menaruh iklan yang jadi salah satu pemasukan. Lalu, berapa sih sebenarnya rekomendasi durasi video ideal untuk sebuah konten YouTube? Pertanyaan soal menentukan durasi video yang tepat memang lazim dihadapi pemula yang ingin menjadi pengisi konten YouTube. Untuk diketahui nih guys, ternyata durasi video tergantung dari jenis konten apa yang akan kamu unggah di YouTube. Selain memikirkan soal durasi, konsistensi dalam mengunggah video juga menjadi kunci penting demi menjaga loyalitas penggemar channel YouTube-mu. Misalnya, kamu bisa jadwalkan unggah video baru di YouTube sepekan sekali atau 2 pekan sekali. Promosi konten video terbaru juga bisa dibantu dengan mengunggahnya di media sosial. Lalu, pertimbangkan pula fokus tema apa yang akan diangkat dalam konten video YouTube. Kalau bisa, elaborasi isu yang lagi hype di masyarakat atau sesuatu yang kamu sukai tapi bisa berguna juga buat orang banyak. Terlepas dari itu, alat-alat penunjang dalam menggarap konten video YouTube pun sangat dibutuhkan. Pertahankan juga durasi 8 menit, utamakan video pendek. Maksudnya, jika kamu bisa bikin videomu lebih pendek, tanpa menghilangkan bagian-bagian penting, lakukanlah. Pastikan untuk mengawali video dengan bersemangat. Coba lihat video karya kemas pakai set dan atur bagian-bagian pentingnya. Alasannya simpel, penonton bakal mulai menghilang selama videomu berlangsung. Menurut laporan Wistia, rata-rata 75% penonton bakal terus menyimak video di 1-2 menit pertama. Sementara di 4-5 menit, persentase penonton berkurang jadi 60% ke bawah. Jika durasi videomu tergolong panjang, jangan tahan call to action chat sampai bagian akhir. Sebaiknya gunakan fitur anotasi untuk menyelipkan chat di pertengahan durasi video. Pertimbangkan untuk memecah video berdurasi panjang menjadi beberapa part bagian agar lebih mudah dicerna. Alih-alih bikin satu video panjang untuk menjelaskan suatu proses cerita, review, vlog atau semacamnya, coba buat pecahan part yang bisa kamu kompilasikan ke dalam playlist. Dengan begitu penonton bakal merasa dimudahkan saat menyimak konten YouTube kamu. Tapi, sebisa mungkin jangan potong bagian yang penting ya, lovers. Biarkan penonton merasakan sepenuhnya punchline atau dampak yang pengen kamu tonjolkan dari videomu. Konten berbentuk video selalu efektif dalam menarik perhatian audiens. Perpaduan audio, visual, dan konten cerita yang menarik membuat konten berbentuk video dirasa marketers cukup lengkap dan instan dalam menyampaikan pesan brand. Berdasarkan studi yang diungkapkan oleh Cisco, konten berupa video diprediksi akan memenuhi sekitar 80% dari total lalu lintas data internet pada tahun 2021. Selain itu, studi dari Tehru mengutarakan, diperkirakan saat ini, pengguna internet global menonton video YouTube sebanyak 1 miliar jam per hari. Di channel ini saya banyak membahas seputar YouTube. Agar kamu tidak ketinggalan notifikasi video terbaru, silahkan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.